manusia itu ora cukup dadi bupati, ora cukup dadi presiden, ora cukup dadi DPR, bahkan dadi ulama, dadi brahmana pun tidak cukup. Lah, cukupnya menungsa itu. Dan seluruh dunia sekarang, negara seluruh dunia sedang menuju kebangkrutan. Ini perhatikan dan camkan, tidak perlu dipercaya saya. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Dangu niki wonten pepanggihan. Kalau wingi riyin nate upload sing judule Zaman Maha Bingung. Lah seniki kok ketone kaya ngepasi banget. Nah, nek ibaratnya membaca komentare Sri Mulyani bahwa untuk semester ini sudah defisit 280 triliun. Kemudian prediksi ekonomi untuk tahun 2022 juga tidak menentu. Lah berarti niku kan jan gara-gara badai nopo tsunami pandemi niki kan dampaknya luar biasa. Lah sing jan batine gede banget niku gur teng sektor obat Mbah, bakul obat sing dodol vitamin, dodol obat mumet, dodol obat panas kuwi jan dadi laris banget. Dadi duit gur mubeng tanggane sing duwe pabrik obat sampai dengan bakule sampai dengan pengecere kan apotek iki lha niku sing payu, tapi sektor liyane niku jan pada kangelan golek-golek duit, Mbah. Lah, kira-kira niki dumugi tahun ngarep niku nopo tetep akeh menungsa sing pada bingung pecah ndase, nopo arep semakin apik. Lah niki nuwun sewu niki. Menurut pandangan batin maupun lahirin jenengan kepripun niki? Lah angger menungsa kuwi engko pada bingung pada pecah ndase, lah solusine ben mengko menungsa uripe ora pada mumet, ora pada pecah ndase, ora pada bingung. Solusine kudune mlakune uripe kepripun niki, Mbah? Cobi niku melas niki menungsa niki pun pada niki. Matur nuwun, Mbah, cobi dijabaraken niku, matur nuwun. Tapi wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Menyimak pertanyaannya itu kan ke arah apa? Jadi saya dulu bikin konten zaman maha bingung. Ya artinya kalau saya klatukeng condro, klatukeng pangucap mungkin wong disiti kersane sing gawe urip atau mendahului kehendak yang maha kuasa. Tapi niscaya saya bukan peramal seperti yang dikatakan. Itu menurut Mas Hari itu adalah tepat. Hari Sugiharto. Nah, sekarang taruhlah kenyataannya artinya memang tepat. Sampai negarane bingung, rakyate bingung, penditane bingung, brahmanane bingung, satriane bingung. Wis pokoke ora tukang becak, ora bakul, ora yang lainnya sektor pertanian semua itu bingung. Lah ini berawal dari keliru barut. Kalau saya kurang diperbolehkan mengatakan salah kepada orang lain, namun kekeliruan. Keliru barut itu alur barute. Cara bahasa Banyumas tuh orang arti barute awal mula atau sababu sabab. Barut itu apa itu? Barut itu ya kompleks itu. Jadi dari bahasa Betawinya udah dari oroknya ya begitu. Iya, dari oroknya gitu. Pokoknya dari barude itu asal muasal caranunya ketkang pertamane gitu. Dari awal hingga akhir mengenai hidup
di muka bumi ini. Jadi seorang ngerti baru. Nah, kekeliruan itu timbul dari apa ya? Kalau saya pernah membuat buku itu, ya berkarya buku dalam jabaran hidup. Jadi akeh wong urip ning pada orang ngerti urip. Banyaknya kaum hidup yang insan hidup lah. Kalau insan yang hidup tapi tidak tahu hidup. Artinya definisi of hidup, definisi sak temene urip iku apa? Lah nanti akan saya jelaskan secara perlahan. Itu orang ngerti. Dianggapnya orang hidup itu untuk berlomba pandai, dianggapnya orang hidup itu untuk berlomba megah mewah. Lalu sekarang yang terjadi karena tidak tahu esensialnya hidup, asale menungso, caranune bibit kawite manungso, sangkan paraneng lan dumadi. Sangkan itu asal, paran itu usul, dumadi itu hidup. Ini kata guru tuduh saya dulu. Jadi sangkan paran dumadi itu ya sangkan itu asal, paran itu usul, dumadi itu urip. Asal usuling urip itu sangkan paran yang dumadi. Nah ini yang belum dimengerti. Saya dalam topik ini tidak akan menjelaskan bahwasanya sangkan paran dumadi itu enggak. Tapi saya sekilas wong urip kok orang ngerti urip. Nah, timbulnya setelah tidak tahu hidup itu, ya adanya itu berlomba-lomba, bermegah-megah. Artinya dianggapnya hidup itu hanya sekedar mencari makan. Dianggapnya hidupnya tidak ada dawuh, orana perintah kang sing gawe urip. Jadi kalau ini diteruskan maksudnya. Cara yang seperti ini diteruskan, manusia itu taunya hanya bunga susah, pinter bodoh, ya mohon maaf, surga neraka, ya terus kaya miskin itu. Lah ini tidak akan ketemu, tidak akan pernah ketemu inti hidup. Sekali lagi saya mengatakan tidak mungkin manusia sekarang akan bisa memegang atau mengetahui esensi daripada hidup. Dalam karya buku saya yang Jabaran Hidup itu, namun belum sempat saya terbitkan, itu bahwasanya manusia yang kekeliruan awal tidak tahu barutnya itu adalah dari hal yang sangat sepele, tidak tahu hidup dan lalu taunya adalah bisnis. Lah, bisnis ini saya katakan adalah bisikan manis. Artinya dengan modal sekecil-kecilnya, dengan hasil yang segede-gedenya, nanti hidupmu pasti akan sejahtera. Nek wong wis sugih jare iki mesti kepenak gitu loh. Lah kan lucu ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan, wong nek wis sugih duit, wong nek wis sugih banda, orang kalau sudah pandai pasti kepenak. Lah apakah demikian? Mestinya kita bisa melihat bahwasanya kasunyatanya urip orang kon wadu sugih. Yang digapai adalah damai, tentram, sejahtera, lalu bisa beribadah kepadanya. Ini topik-topik dasar Indonesia yang terlalaikan. Jadi merdeka itu untuk apa? Untuk anti kapitalis dan imperialis, dan lalu menuju hidup yang damai, tentram, sejahtera, ya saling tolong menolong, ya Pancasilais gitu loh. Ini yang dilupakan sehingga manusia keliru barut, ya. Jadi tidak tahu apa. Asal muasalnya, lalu berlomba sugih dengan kata-kata bisikan manis, namun ujungnya adalah bisikan nista. Sekarang kita semua harus mengakui, kira-kira pejabatnya banyak yang nista enggak? Yang kurang, artinya krisis kepercayaan apa ya? Yang akhirnya banyak yang mengolok-olok. Rakyat mengolok-olok pejabat, loh berani-beraninya rakyat ini mengolok-olok pejabat. Dan lalu pejabatnya juga sama, artinya wah ini kurang apa, mengolok-olok rakyatnya juga lah. Ini kan lucu dalam arti karena kita tidak tahu esensi daripada hidup. Lah ini yang kurang dipertimbangkan. Bayangkan apabila sebuah bangsa, apabila sebuah manusia di muka bumi ini hanya memikirkan ekonomi belaka, apa jadinya maksud saya loh. Bayangkan bila sebuah negara, bila sebuah desa, bila sebuah keluarga yang dipikirkan hanya ekonomi, kira-kira apa jadinya? Lah di situ taruhlah akhirnya nilai-nilai sosial amanat dari Tuhan Yang Maha Esa pasti tertiadakan, baik langsung maupun tidak langsung adalah tertiadakan. Lah ini pertanyaannya kan sekarang sudah defisit Indonesia sampai dengan 280 T ya Pak ya.
Lah, menteri ini otomatis kan bingung. Lah bingung ini kan, menteri ini otomatis mencari, ya mohon maaf, kita kan sudah bukan rahasia umum lagi, Indonesia sekarang utangnya mau bengkak ya. Jadi pejabatnya ya ibaratnya ngolet setoran, rakyatnya juga dipacung oleh setoran. Artinya saya mengatakan apabila ini diteruskan, tidak mungkin akan timbul, tidak mungkin akan tumbuh sebuah kesejahteraan bagi suatu bangsa ya. Sekali lagi saya mengatakan, apabila ini diteruskan, tidak mungkin akan timbul atau kesejahteraan pada suatu bangsa. Sehingga kita mesti secara seksama, mari kita membangun tidak hanya sektor ekonominya saja. Kalau dulu, saya masih mengingat, yaitu Ipolexosbud Hankam. Ya. Artinya 7 topik ini, stabilitas nasional. Sehingga kalau harus stabilitasnya itu harus bisa seimbang lah. Sekarang tanpa ada komitmen stabilitas, semua mengacu kepada ekonomi. Sekali lagi, semua mengacu kepada ekonomi. Wong picek baik kudu bisa ngoleh duit, sebab sekarang hidup tanpa uang itu jangan bingung banget gitu loh. Sekarang ya paling bingung, susah banget, nelongso banget nek wong wis ora nyekel duit. Dah ing mangka, ing mongko, padahal uang ini kan masuknya sektornya di mana coba? Di perbankan kan, rata-rata di perbankan, di sekolahan, di yayasan ya. Kalau ini sudah masuk ke perbankan untuk keluar ya, ini sudah susah banget. Bayangkan yang mengajukan BMT yang sengaja katanya itu saja kan susah banget, susah payah. Nanti keluarnya ibaratnya melentir gitu loh. Lah ini yang nggak jik, yang mohon maaf, andai kata utang tambah membengkak utangnya, dibagikan ke rakyat Indonesia kira-kira jatuhnya berapa? Itu dibagikan yang separuh untuk rakyat langsung, wis ora picek ora budek, kalaupun cara yang kaya sama yang miskin dikasih, nanti kalau yang kaya ibaratnya tidak merasa butuh akan dikasihkan lagi ke yang kurang kaya ibaratnya, atau yang miskin kata kasarnya, itu juga nggak masalah. Ini mungkin lebih bisa berjalan, separuh untuk negara, separuh untuk masyarakatnya gitu loh. Sebab negara ini kan butuh operasional. Lah sekarang masyarakat kayak saya nih, ibaratnya orang saya itu KTP saja nggak punya gitu loh. Akan dapat dari mana gitu loh? Akan dapat dari mana kalau tidak keyakinannya kuat? Ini jelas sama sekali zero ya. Ibaratnya tidak terpikirkan oleh derasnya peraturan pemerintah yang menurunkan katanya PKH lah, yang katanya apa ini, saya sama sekali tidak mengenyam gitu. Jadi bantuan pemerintah yang saya terima, apalagi saya pernah BI checking blacklist apa ya itu ya namanya, blacklist. Sehingga saya ibaratnya untuk pengen caranya ikut-ikutan kredit motor atau apa sudah nggak bisa. Tapi saya bersyukur karena urip ora kon utang, ora kon mutangna. Lah ini yang menyebabkan yang bahwasanya tadi arah pertanyaannya itu ke arah sektor kesehatan yang hanya berjalan dari pabriknya sampai dengan kata kasar ke maklare lah, calone itu sudah berkelimang ekonomi ya. Sekarang ekonomi itu hanya tertumpu pada faktor kesehatan. Namun faktor kesehatan pun juga menjadi sorotan. Ya, artinya sorotan seperti ini. Sekarang COVID-19. Katanya ini banyak orang yang mengatakan, yang ibaratnya orang makan orang, ibaratnya orang makan mayat gitu aja lah. Lah ini juga jangan dianggap tidak ada akibatnya. Lah kalau bicara solusi bagaimana, yang saya katakan itu adalah nrimo ing pandum sumende marang takdir. Apapun alasannya, kita harus kembali ke konsep-konsep leluhur Nusantara, konsep-konsep leluhur Jawa, yang Jawa khususnya, yang bahwasanya di situ bagaimana solusinya. Kita kudu nrimo ing pandum sumende marang takdir. Dan lalu saya akan mengatakan yang lebih krusial dalam hitung Sabdo Palonaki Janji, manusia itu ora cukup dadi bupati, ora cukup dadi presiden, ora cukup dadi DPR, bahkan dadi ulama, dadi brahmana pun tidak cukup. Lah, cukupnya menungsa itu apa? Netepi darmaning wajib, artinya mendisposisikan diri nrimo ing pandum, artinya ini jabaran daripada nrimo ing pandum. Ya, menepi, menempati, dan lalu menepati. Sekali lagi saya mengatakan, menepi, ya, menempati, dan lalu menepati. Ya, ada 3 itu. Menepi dalam arti mawas ing asepi. Di situ ada kata mawas ing asepi, nrimo ing pandum, menepi, dan lalu netepi darmaning wajib, menepati, dan lalu
menepati garis hidupnya, garis titis sulis sing urip kang sing gawe urip, ya, menempati dan menepati garis titis sing urip, kita terlahir dari siapa, lalu kita untuk apa? Lah di situ fungsinya layang kalimasa, dan artinya di situ ada jodoh, pati, rezeki, beja, cilaka. Ini 5 ini sudah saya bikin konten juga itu. Ini harus tepat. Apabila ini tidak mau menepi, tidak mau menempati, dan tidak mau menepati daripada garis titis sing urip ini, niscaya bangsa Indonesia, ya sekali lagi saya nggak mendoakan, itu akan konyol dan makin konyol, makin tahun ini makin konyol. Jangan keliru ya. Sebab sekarang acuannya leluhur kita itu sudah ditinggal cara babar blas lah cara kasarnya, nyaris ditiadakan. Konsep leluhur adalah konsep yang kuno, ya. Konsep leluhur adalah konsep yang ketinggalan zaman. Ada yang berkomentar malah bahwasanya wah bangsa lain sudah ngidak-ngidak bulan, dan nenek kita sudah tahu bahwasanya kakek nenek kita yang makhluk yang berada di bulan itu adalah Nini Towok. Nggak usah percaya, tapi jikalau ada gerhana matahari, niscaya leluhur kita sudah ada tembusan terlebih dahulu tanpa melihat dari, kalau sekarang kan cara anunya Badan Meteorologi dan Geofisika, ini bulan ini, kedepannya 3 bulan ini kemungkinan akan ada gerhana bulan, seumpama seperti itu loh. Ini yang belum ketemu, sehingga kita mesti secara seksama bagaimana kita menyadarkan diri kita, dan lalu menyadarkan keluarga kita, dan lalu menyadarkan lingkungan kita, agar bersandar kepada kekuasaan Tuhan, nrimo ing pandum sumende marang takdir, yaitu menepi, menempati, dan menepati janji hidup kita kepada alam, dan janji hidup kita kepada Tuhan. Oke, nuwun sewu tanya Mbah. Terkait keadaan yang sedang banyak orang bingung ini, nggih. Ini kan karena pandemi sifatnya global dan kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu juga tidak hanya terjadi di Indonesia, Mbah. Bahkan orang yang mengira bahwa Cina mendapat keuntungan pun, menurut di banyak berita itu Cina juga sekarang sudah mulai defisit, Mbah. Begitu, karena faktor pandemi juga begitu, Mbah. Dengan kata lain, apakah kebingungan ini juga hanya kekeliruan kita, atau apakah tidak karena negara ini juga mengikuti sistem global yang akhirnya bingung semua begitu? Begini ya, kata-kata adik kuasa itu kan sekarang sedang melejit sekali ya. Adik kuasa, orang ngerti yo, ya tidak taunya kata-kata itu sebenarnya kata-kata menurut saya, pendapat saya adalah yang durhaka, kata durhaka kepada alam raya ini. Ya, adik kuasa tidaklah ada yang lebih adik kuasa kecuali Tuhan yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Lah, ini berlomba-lomba menjadi negara maju. Mohon maaf, sampai pemimpin negara kita juga semboyan negara maju. Indonesia maju kan seperti itu loh. Okay. Maju boleh, tapi maju secara stabilitas yang stabil gitu loh. Stabilitas nasionalnya itu betul-betul harus maju dalam konotasi apa? Maju dalam Pancasilanya. Jadi jelas loh artinya. Saya mohon maaf kepada Bapak Presiden yang terhormat, saya tidak menyalahkan tuh enggak, tapi saya punya usulan dan saya masyarakat punya hak ya. Artinya seyogianya maju dalam mengamalkan Pancasila ini mungkin lebih baik daripada hanya sekedar maju. Yang maju kalau dulu kan maju tak gentar membela yang benar. Lah sekarang maju apa? Lah jangan-jangan nih maju tanpa konsepsi yang akhirnya menjadi kemajon. Kemajon itu apa itu? Mendahului kersane sing gawe urip, mendahului kersane sing maha kuasa, mendahului kehendak dari para pendiri bangsa ini. Nah, ini yang pokok perlu diperbaiki dari segi kata-kata ucapannya, lalu tindakannya, dan lalu bagaimana kita bisa menunjukkan kemandirian. Saya ingin bukan itu ya, memberikan rujukan lah, ya bukan menasihati, tapi saya ingin memberikan rujukan yang bahwasanya tujuan kemerdekaan, mengingatkan juga saya, adalah anti kapitalis dan anti imperialis, dan lalu tujuan kemerdekaan ini adalah ke pintu gerbang merdeka yang damai, tentram, sejahtera, berdasarkan Pancasila, guyub rukun, gotong royong. Lah ini mesti diingatkan dalam sebuah kultur bangsa yang
dari awal berdirinya ini berdasarkan suka dan rela. Kan tentara sukarela. Ya bukan ya dukungan dari sekutu itu kan setelah Indonesia bersatu baru sekutu melihat powernya masyarakat Indonesia bersatu sehingga mendukunglah Indonesia. Tapi tatkala nggak ada sukarela, niscaya sekutu pun akan memusuhi bangsa kita. Karena mohon maaf, bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya raya ya. Di antaranya lebih pilih mana kita ibaratnya hidup di Indonesia atau hidup di negara yang lain. Niscaya kebanyakan memilih di bumi Indonesia karena subur dan makmurnya itu. Oke. Nah, dengan kata lain berarti kita negeri ini kan untuk saat ini tidak bisa berdiri sendiri begitu Mbah. Yang mana moto atau slogan daripada Bung Karno itu adalah berdikari, berdiri di atas kaki kita sendiri, sedangkan kita juga terkait dengan negara-negara lain di dunia ini Mbak. Kalau yang lain bingung, masa iya kita nggak bingung begitu Mbak? Sekali lagi saya orang spiritual ya Mas ya. Sepemandangan saya, kalau saat ini nanti saya bikin konten tersendiri. Seluruh negara sedang menuju kebangkitan. Sekali lagi ya, nanti saya bikin konten tersendiri lah. Seluruh negara sedang menuju ke arah kebangkitan. Tadi pertanyaannya Cina ya, saya membahas adik kuasa. Lah Cina pun ini jangan dianggap, mohon maaf, taruhlah. Nanti kalau terjadi force majeure, kira-kira, force majeure apa ya itu ya? Ya, kira-kira yang utang bakal balik kaki apa ora? Itu loh. Sebab tidak bisa namanya akan menguasai dunia ini hanya dengan kekuatan ekonomi saja. Sekali lagi, saya mengatakan bahwasanya dunia tidak mungkin akan bisa dikuasai dengan topik ekonomi saja. Karena apa? Di situ ada yang lebih penting, kedudukannya lebih sangat berharkat dan bermartabat di mata alam dan di mata Tuhan adalah budi pekerti. Dan niscaya hanya Indonesia, hanya Jawa khususnya yang cenderung mumpuni dalam budi pekerti. Saya meyakini nanti satu saat, kemarin saya bikin konten bahwasanya pandemi ini adalah proses munculnya Ratu Adil. Satu saat dambaan dari leluhur Nusantara, ya dambaan dari leluhur Nusantara yang merupakan hajat leluhur Nusantara dari Sabang sampai dengan Merauke yang berjajar pulau-pulau ini akan secara seksama menunjukkan bukan keakuan ya, tapi kelebihan. Ya, panguasaan Gusti Tan Keno Kinoyo wae termasuk kegaiban bumi Nusantara yang tidak bisa dikaya-kaya apa baik. Itu loh. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya sekarang zaman maha bingung pertanyaannya dan lalu hanya sektor kesehatan yang berbicara, nanti kemungkinan ya tertutupnya ini oleh force majeure. Ya, tertutupnya ini oleh force majeure dan seluruh dunia sekarang negara seluruh dunia sedang menuju kebangkrutan. Ini perhatikan dan camkan, tidak perlu dipercaya saya. Tapi amatilah, seluruh negara sedunia sedang menuju ke arah kebangkrutan. Ya. Dan lalu cara mengatasinya menepi, menempati, dan lalu menepati perjanjian hidup kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk apa kita hidup di bumi? Apa fungsi diri di atas bumi? Nana gunane guli pada urip nang alam dunia sekarang apabila diterus-teruskan seperti ini. Lo sudah pandemi kok hanya masih olok-olok antara yang bawah dan yang atas. Bahkan kematian saja mohon maaf yang katanya ahli iman, ahli yang ya secara tidak langsung mengaku sangat beriman, yang katanya ada yang terjegal oleh siluman ular, yang katanya adab dan sebagainya. Padahal ini antara A dan B juga sama-sama akan mengalami kematian. Ini kan nggak pas. Itu dari satu sisi para kaum yang mengaku beriman ya. Dan lalu dari sisi rakyat dan pejabatnya selalu berbenturan. Jawabannya ini niscaya ada di tangan alam dan waktu yang akan menjawab. Amatilah kata-kata saya, niscaya ini kita harus bersiap ya, bersiap negara seluruh dunia menuju ke arah kebangkrutan. Mudah-mudahan kita ya menjadi laswiji tanah Jawi. Kita cukuplah topik untuk itu adalah untuk menempati, menempati dan menempati perjanjian hidup kita dengan Tuhan Yang Maha Esa di alam raya ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.